Sosius, perkenalkan, nama aku Olive. Di video kali ini kita akan belajar bareng tentang hiperrealitas komunikasi. Apa tuh? Kok baru denger ya? Emang ada ya? Ya pasti ada dong Sobat Sosius. Yuk kita langsung belajar sama-sama aja ya. Selamat belajar sobat. Kalian pernah mendengar hiperrealitas komunikasi atau ekstasi komunikasi nggak? Nah, kalau belum aku jelasin ya, kita bakal belajar bareng-bareng kok. Sebelum kita masuk ke inti pembicaraan kita, yaitu hiperrealitas, aku bakal jelasin mengenai ekstasi komunikasi dulu. Jadi, ekstasi komunikasi merujuk pada keadaan di mana komunikasi menjadi terpisah dari fungsinya sebagai penyampaian pesan. Dalam konteks komunikasi, ekstasi terjadi ketika media dan pesan yang disampaikan menciptakan gambaran yang melebihi realitas yang sebenarnya. Tujuan utama dari komunikasi ekstasi adalah untuk menciptakan rasa persatuan dan hubungan antar individu dan untuk memfasilitasi berbagai emosi dan pengalaman, seringkali melalui penggunaan teknologi dan media sosial untuk menyampaikan informasi ke masyarakat luas. Fungsi ekstasi komunikasi menurut Baudrillard adalah keadaan di mana media komunikasi menjadi lebih penting daripada pesan itu sendiri, karena kurangnya kedalaman dan makna dalam komunikasi. Contoh ekstasi komunikasi adalah Instagram, sebuah media sosial yang populer saat ini. Instagram dapat menimbulkan pesan-pesan hampa makna, sehingga kebanyakan pesan di Instagram diproduksi hanya sebagai hiburan dan kepuasan para penggunanya. Nah, jadi komunikasi bisa muncul dan menghilang begitu saja secara instan tanpa berkaitan dengan kondisi dan kebutuhan nyata di masyarakat. Jadi seperti kabar dari chat doi kamu yang kadang muncul, kadang juga menghilang. Jadi curhat deh. Nah, yuk kita langsung lanjut ke pembahasan mengenai hiperrealitas nih sobat. Sebelum kita lebih jauh mengenal lebih dalam lagi mengenai doi yang gak peka, salah deh. Seharusnya sebelum kita mengenal lebih dalam lagi mengenai hiperrealitas, kita harus tahu nih, apa sih hiperrealitas itu? Jadi, hiperrealitas komunikasi merupakan konsep yang pertama kali diperkenalkan oleh Jean Baudrillard, seorang filsuf Prancis. Hiperrealitas mengacu pada kondisi di mana realitas dan representasinya menjadi sulit dibedakan, sehingga representasi menjadi lebih penting daripada realitas itu sendiri. Dalam konteks komunikasi, hiperrealitas terjadi ketika media dan pesan yang disampaikan menciptakan gambaran yang melebihi realitas yang sebenarnya. Tujuan utama dari hiperrealitas komunikasi adalah untuk menggambarkan keadaan komunikasi dalam masyarakat postmodern, di mana media komunikasi menjadi lebih penting daripada pesan itu sendiri, yang menyebabkan hilangnya keterikatan emosional pada objek dan dunia di sekitar kita dan kurangnya kedalaman dan makna dalam komunikasi. Fungsi hiperrealitas komunikasi adalah menjadi faktor yang bisa mempengaruhi pemahaman kita mengenai kenyataan untuk membedakan antara yang sebenarnya dan yang tidak sebenarnya. Selanjutnya, ada contoh nyata dari hiperrealitas komunikasi, yaitu dalam dunia media di mana citra selebriti atau kehidupan glamor seringkali dibesar-besarkan dan diubah sedemikian rupa sehingga sulit untuk membedakan antara kenyataan dan keasliannya. Nah, itu tadi Sosius mengenai pengertian, tujuan, fungsi, dan contoh dari hiperrealitas komunikasi. Nah, Sobat Sosius sudah pada paham kan? Selanjutnya kita bakal bahas jenis-jenis dari hiperrealitas nih Sobat. Lah, emang ada ya? Bukannya hiperrealitas cuma sendiri aja. Kayak kamu yang suka menjadi independent woman di kelas siang, tapi kalau malam butuh sama to talk. Nah, ada dong Sobat. Sini aku jelasin ya. Ada 3 jenis dari hiperrealitas, yaitu pertama, hiperrealitas dalam sosial media. Hiperrealitas dalam sosial media sering terjadi melalui representasi yang melebihi realitas sebenarnya, seperti fenomena makan cantik di media sosial yang menciptakan citra ideal tentang makanan. Kedua, hiperrealitas dalam online shop. Online shop seringkali menciptakan hiperrealitas dengan menampilkan simulakra yang menggambarkan produk secara berlebihan, sehingga menciptakan realitas baru yang tidak selalu sesuai dengan kenyataan. Ketiga, hiperrealitas dalam media massa.
Media massa seringkali menciptakan hiperrealitas dengan menampilkan citra-citra simulasi yang jauh dari makna aslinya, sehingga menciptakan realitas baru yang berbeda dengan realitas sebenarnya. Nah, Sosius, ternyata ekstasi sama hiperrealitas komunikasi ada hubungannya loh, sama kayak kamu dan doi. Bedanya cuma ekstasi dan hiperrealitas komunikasi nggak ada HTS atau hubungan tanpa status. Nah, kira-kira hubungannya sedekat apa ya, Sosius? Jadi, hubungan antara ekstasi komunikasi dan hiperrealitasnya itu ketergantungan pada bagaimana media komunikasi digunakan. Kedua konsep ini dapat mempengaruhi satu sama lain dan dapat menjadi faktor yang saling mempengaruhi pemahaman kita mengenai kenyataan yang terjadi pada masyarakat. Nah, itu dia Sosius hubungannya. Ternyata ada realitas di antara mereka berdua ya. Nah, itu Sosius pemaparan yang aku sampaikan tentang ekstasi dan hiperrealitas komunikasi. Jadi, hiperrealitas dan ekstasi komunikasi saling berpengaruh satu sama lain dan pastinya saling berhubungan ya Sosius. Dan ternyata ekstasi dan hiperrealitas berpengaruh besar terhadap masyarakat di media sosial dan media massa dalam memberikan informasi yang secara terus-menerus berkembang pesat. Nah, itu tadi teman-teman mengenai hiperrealitas komunikasi. Teman-teman bisa sharing di kolom komentar udah dapat apa aja hari ini. Jangan lupa like, comment, subscribe di Sosiologi Perspektif ya. Sampai jumpa teman-teman. See you.